FITB ini itu ada 4 program studi, yaitu teknik geologi, teknik geodesi dan geomatika, oceanografi dan meteorologi. Di FITB itu terdapat 95 dosen yang mengajar, 8 dari 95 itu adalah guru besar. Dari namanya saja itu adalah ilmu dan teknologi kebumian, maka di fakultas ini diajarkan semua yang berkaitan dengan kebumian, terutama yang ada di Indonesia ini, mulai dari hasil buminya yang cukup kaya kita dengan minyak dan gas bumi, kemudian ada bencana geologi juga dipelajari di sini, dan juga rupa bumi yang dipelajari di geodesi dan geomatika, dan juga Indonesia adalah negara keempat yang memiliki pesisir terpanjang di dunia, dan itu diajarkan di oceanografi, dan juga ilmu tentang iklim yang dipelajari di meteorologi. Jadi silakan kalau adik-adik dari SMA akan masuk ke FITB, maka yang siap untuk mempelajari teknik tentang kebumian, silakan, selamat datang di FITB. Oke, kalau di prodi meteorologi ini ya, kita pertama belajar dulu mengenai fisiknya, dimana apa aja sih sebetulnya yang terjadi di cuaca itu, apa yang mempengaruhi cuaca dan kenapa misalnya suatu cuaca bisa terjadi. Kemudian nantinya kita akan belajar gimana cara memperoleh data-data cuaca seperti temperatur, kelembapan, angin, dan sebagainya. Kemudian kita akan melatih bagaimana caranya mengolah data tersebut supaya bisa menjadi sebuah peta atau suatu keluaran sendiri yang bisa menunjukkan pada kita keadaan cuaca itu sebetulnya seperti apa, baik di saat ini maupun di masa depan. Untuk prospek kerja sendiri, kebanyakan lulusan kami itu ada yang menjadi peneliti, di mana dia melanjutkan studi S2, S3-nya itu seperti di Jepang, Jerman, dan Prancis. Kemudian kebanyakan juga menjadi konsultan. Di sini konsultan cuaca itu pekerjaannya seperti memberikan analisis cuaca tentang bagaimana suatu keadaan itu harusnya dilakukan. Umumnya mereka bekerja di perusahaan seperti pertambangan, perminyakan, dan pertanian. Ada juga lulusan-lulusan dari kami itu yang menjadi kepala departemen di BPPT dan kepala departemen di BMKG. Untuk prestasi sendiri, pertama di sini kalau misalnya untuk prestasi, mungkin kalau kalian cari prodi meteorologi di Indonesia ini cuma hanya ada satu di sini, satu-satunya prodi meteorologi di Indonesia. Di mana yang benar-benar mempelajari soal bagaimana sih cara kita menganalisis cuaca, dan tentunya ini berbeda dengan BMKG yang memiliki akademi sendiri. Kemudian untuk prestasi mungkin ada beberapa senior kami yang berhasil melakukan presentasi. Contohnya satu itu melakukan presentasi di Korea Selatan beberapa tahun lalu melakukan presentasi di Korea Selatan mengenai potensi energi angin di Indonesia. Kemudian ya untuk prestasi sendiri, saya rasa semestinya prestasi itu adalah bagaimana caranya supaya ilmu kita bisa berguna bagi masyarakat, dan itu yang sedang kami kerjakan saat ini. Untuk kegiatan non-akademik sendiri, ya umumnya ini merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan himpunan, di mana kami menyebutnya Meteo Goes to School, di mana kami datang ke sekolah-sekolah seperti terakhir itu ke SD dan ke SMA. Kami mengenalkan soal ilmu meteorologi itu sebenarnya apa sih, karena jelas ya tentunya ilmu ini kan belum terlalu umum di Indonesia. Kami menjelaskan ilmu itu seperti apa dan belajar apa saja. Kemudian ada juga program kami yang bernama Zephyrus, di mana di sini kami melakukan pengamatan meteorologi di beberapa titik di Sungai Cikapundung, dengan harapan kami mampu mendeteksi kapan kira-kira terjadinya banjir di Bandung. Kemudian ada juga Pagar Lib, di mana di sini merupakan singkatan dari Pagarwangi Library, di mana di sini kami merenovasi ulang perpustakaan yang ada di SD Pagarwangi, dan tentunya memberikan beberapa buku-buku yang bisa berguna untuk mereka.
sini saya akan mengenalkan tentang dunia oceanografi. Apa itu oceanografi? Jadi dari katanya sendiri, oceanografi, ocean. Kita belajar tentang kelautan. Tapi apa sih yang membedakan oceanografi ITB dengan ilmu kelautan yang ada di universitas lain? Jadi sebenarnya ilmu oceanografi itu ada 4. Ada oceanografi geologi, oceanografi biologi, oceanografi kimia, dan oceanografi fisika. Dan di ITB sendiri kita bisa mengeksplor banyak hal melalui ilmu-ilmu alam yang kita pelajari ketika kita SMA. Contohnya dari fisika, dari kimia, dan biologi. Dan untuk aplikasinya sendiri, biasanya kita menggunakan data-data yang kita pelajari dari fenomena yang ada di lautan, lalu kita aplikasikan di dunia industri dan penelitian. Contohnya untuk energi terbarukan arus laut, atau misalnya kita juga bisa membicarakan tentang survei yang nantinya akan digunakan untuk industri lepas pantai atau konstruksi. Lalu juga kita bisa membicarakan tentang analisis lingkungan seperti model tumpahan minyak yang biasanya dikerjakan oleh teman-teman di oceanografi. Dan yang terakhir juga bisa kita lakukan untuk penelitian. Oke, di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang prospek lulusan oceanografi. Untuk lulusan para oceanografi biasanya terkonsentrasi menjadi 3 bidang, yaitu adalah seorang peneliti, menjadi seorang surveyor di lapangan, atau bahkan menjadi seorang analis di suatu perusahaan-perusahaan. Dan di sini untuk peneliti sendiri biasanya untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di berbagai universitas dalam atau di luar negeri, seperti Tokyo Institute of Technology, di Hamburg University, atau bahkan bisa sampai Massachusetts Institute of Technology. Dan untuk field surveyor itu bagi orang-orang yang suka kerja di lapangan, tapi khususnya di laut. Contohnya di perusahaan seperti Schlumberger, di perusahaan Fugro, atau perusahaan seperti Pagio. Dan yang ketiga adalah sebagai seorang analis lingkungan. Biasanya dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan industri migas atau pertambangan. Di sini seperti Freeport, Newmont, atau juga bahkan perusahaan minyak seperti Pertamina, Total, atau bahkan British Petroleum. Untuk prestasi akademik oceanografi sendiri banyak dilakukan oleh mahasiswa juga para alumni dari oceanografi. Contohnya, beberapa mahasiswa melakukan penelitian tentang kelautan lalu mempresentasikannya di berbagai kompetisi nasional atau internasional, bisa di Singapura, bisa di Jepang, atau bahkan di Eropa. Dan untuk mahasiswa yang suka tentang dunia profesional, biasanya mereka juga melakukan kerja praktek di beberapa perusahaan multinasional seperti Pertamina, lalu perusahaan Schlumberger, Fugro, dan Total. Dan untuk penelitian sendiri, mahasiswa-mahasiswa ITB banyak melakukan kontak dengan relasi dan alumni yang sekarang melakukan penelitian seperti di Tokyo Institute of Technology, di University of Hamburg, atau bahkan bisa sampai ke MIT. Untuk mahasiswa oceanografi sendiri juga banyak berkegiatan di luar non-akademik. Contohnya, beberapa mahasiswa kami juga melakukan pengembangan masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu oceanografi di Desa Parigi, Jawa Barat. Dan di sana kita melakukan pengembangan aplikasi ilmu kita tentang mitigasi bencana tsunami. Di situ kita melakukan pembangunan terhadap masyarakat. Geodesi itu sebenarnya kalau simpelnya geodesi itu terdiri dari 2 kata, geo dan desi ya. Geo itu bumi, desi itu bisa kita artikan bagian atau ukuran. Jadi sebenarnya yang dipelajari dari geodesi ini ada 3 lah yang paling utamanya. Yang 1 penentuan posisi, kedua medan gaya berat, yang 3 variasi antara kedua itu. Nah sebenarnya di geodesi, kalau di ITB itu geodesi udah bukan geodesi aja, tapi geodesi dan geomatika. Nah di sini kita dibagi jadi 4 keilmuan. Yang pertama geodesi murni, yang kedua hidrografi bagian air, yang ketiga adalah penginderaan jauh dan GIS, terus yang keempat adalah survei dan kadaster. Nah jadi sebenarnya geodesi itu gak cuman kalau misalnya teman-teman taunya geodesi itu adalah di permukaan saja, tapi geodesi itu mencakup semuanya, balik jalur dan
laut, darat maupun di atasnya gitu. Ya, jadi untuk prospek kerja, geodesi itu sebenarnya bisa bekerja di mana-mana nih ya. Jadi untuk melakukan sebuah kegiatan tentu kita butuh perencanaan. Nah, geodesi itu bisa mulai dari sebelum perencanaan, untuk merencanakan, pemantauan sampai evaluasi gitu kira-kira. Jadi kita bisa bekerja dimanapun, BUMN, minyak, apalagi perusahaan-perusahaan yang butuh survei atau peta offshore, ya pegawai negeri juga bisa lah, BPN atau BIG gitu. Geodesi ini, prodi geodesi ini sekarang sudah tersertifikasi AUN, itu adalah sertifikasi internasional. Si CAT-nya itu CAT E, jadi geodesi sekarang tuh udah tarafnya udah internasional, dan saya sendiri adalah mahasiswa fast track, jadi saya bisa ngambil S2 di tingkat 4 gitu, jadi terbuka lah buat teman-teman semua. Prodi sendiri itu kan memfasilitasi kegiatan akademis dan pengembangan diri ya. Dan kegiatan akademis di geodesi itu kita difasilitasi oleh HMJ, himpunan mahasiswa jurusannya IMG, Ikatan Mahasiswa Geodesi. Di situ banyak, kalian bisa ngapain aja, sebenarnya tergantung kepengurusan. Cuman ya yang pasti kita melakukan hal-hal yang menyenangkan lah di luar kegiatan akademis. Mengabdi masyarakat, mengadakan acara besar, perlombaan, ya senang-senang juga bisa. Secara umum teknik geologi itu belajar tentang ilmu tentang bumi. Nah, ilmu bumi di sini mempelajari proses-proses yang terjadi di dalamnya. Jadi ada proses yang di dalam, proses yang di luar. Dan nanti tujuan nanti S1-nya itu bagaimana caranya jurusan-jurusan teknik geologi ini mahasiswanya bisa mengambil data lapangan dan menyajikannya dalam bentuk peta geologi. Seperti itu. Dan nantinya akan menjadi sumber daya mineral di perminyakan, ataupun di pertambangan, ataupun di panas bumi. Prospek kerjanya itu biasanya lulusan-lulusan geologi ini masuknya ke industri, apakah itu industri perminyakan, industri pertambangan, ataupun industri panas bumi. Tapi tidak sedikit juga lulusannya menjadi dosen, ataupun konsultan, ataupun orang-orang yang bisa keluar dari jalurnya sendiri. Nah, kalau misalnya kita bicara alumni dari teknik geologi ITB ini sudah sangat kuat. Jadi kalau misalnya kita butuh apa-apa, kita bakal lebih mudah untuk bisa mengaksesnya. Ya, kalau kita bicara tentang prestasi-prestasi yang diraih jurusan teknik geologi, setidaknya sepanjang tahun 2013 kemarin, kita juara 3 di kompetisi geomodeling di Trisakti, kita juara 2 kompetisi pemetaan geologi di UGM, dan kita juara 1 pemetaan geologi di Universitas Jenderal Sudirman. Selain kita belajar akademik di program studi, kita juga punya namanya himpunan. Nah, himpunan ini menunjang dan menopang apa yang tidak didapat oleh program studi. Jadi kita bisa banyak di keprofesian, kita bakal berangkat ke lapangan, dan juga kita banyak untuk melakukan pengabdian masyarakat. Jadi setidaknya terutama perguruan tinggi itu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat diakomodasi juga di himpunan. Seperti itu.